kita akan masuk di dalam penjelasan mengenai kitab Hosea. Nabi Hosea adalah nabi yang terkenal dengan memberitakan pesan Tuhan melalui tindakan atau keadaan hidupnya. Jadi pekerjaan dan tindakan hidupnya menjadi sebuah pesan simbolis bagi pesan yang diembannya, pesan yang dibawanya kepada bangsa Israel. Tindakan simbolis ini adalah melalui pernikahannya dengan Gomer. Gomer adalah seorang perempuan sundal. Ya, tindakan simbolis ini melambangkan kasih setia Tuhan versus ketidaksetiaan dari Israel. Ya, nanti kita akan lihat lebih lanjut bagaimana ini maksudnya di dalam kitab Hosea. Arti nama Hosea adalah pertolongan atau penyelamatan. Nah, di dalam bahasa Ibrani, nama Hosea itu mirip dengan akar kata dari nama Yesus, yaitu Yehosua. Ya, gitu. Jadi ini ada kemiripan memang seperti itu. Ya. Dia adalah nabi asli dari Israel Utara yang bernubuat bagi Israel Utara. Ya. Nabi lain yang berasal dari Israel Utara adalah Nabi Yunus. Oke. Penulis dan tahun peristiwa dari kitab Hosea. Menurut tradisi, kitab Hosea ditulis oleh Nabi Hosea sendiri. Seperti itu. Peristiwa yang melatar belakangi nubuat Hosea ada pada akhir pemerintahan Yerobeam kedua. Jadi tadi kalau di dalam Nabi Amos mulai dari pertengahan hingga akhir, kalau Nabi Hosea kemungkinan besar pada akhir pemerintahan Yerobeam. Ya, pesannya kemungkinan berakhir atau periode pelayanan dari Hosea kemungkinan berakhir ketika zaman pemerintahan dari Raja Asyur Shalmaneser IV yang mengakhiri Israel Utara. Karena itu, periode penulisan dari pesannya kemungkinan pada masa Raja Israel yang bernama Menahem hingga periode kejatuhan Samaria. Ya, seperti itu. Oke. Kita masuk di dalam latar belakang. Sebenarnya tidak ada yang perlu dijelaskan panjang lebar karena latar belakangnya sama persis dengan kitab Amos. Ya, jadi Bapak Ibu bisa melihat di dalam latar belakang dari kitab Amos. Ya, secara garis besar, ekonomi dan militer baik, tetapi secara moral, sosial, dan spiritual dalam kondisi yang buruk. Nah, memang latar belakangnya sama, tetapi ada keunikan dari cakupan berita Hosea dibandingkan Amos. Ya, jadi ada fokus yang berbeda yang hendak dilihat oleh Amos dibandingkan Hosea. Keunikan apa itu? Keunikannya adalah Nabi Hosea lebih menekankan kepada dosa religius dibandingkan dosa sosial. Ya, sekalipun ada di dalamnya memang, tetapi yang lebih ditekankan adalah dosa religius. Dosa religius itu adalah sinkretisme, yaitu penyembahan kepada Yahweh digabungkan dengan penyembahan kepada Baal. Ya. Nah, berita nubuat penghukuman dari Amos dan juga Hosea mulai tergenapi sejak Yerobeam kedua wafat. Karena pada periode itu Israel pelan-pelan beranjak mengalami kemunduran hingga pada akhirnya Samaria hancur tahun 722 sebelum Masehi. Seperti itu. Ya. Nah, tujuan penulisan kitab ini dapat kita lihat dari tindakan simbolis pernikahan Hosea dengan Gomer. Ya, ini menyampaikan kasih setia Tuhan terhadap Israel yang tidak setia. Kita bisa melihat dari dua peristiwa ini. Yang pertama, Gomer sebagai perempuan sundal menandakan Israel sebagai bangsa yang sinkretis atau bangsa yang suka mencampurkan penyembahan kepada Yahweh dengan penyembahan kepada berhala. Sedangkan Hosea sendiri adalah menyimbolkan sebagai Tuhan.
Ya, seperti itu. Oke, saya akan coba ini. Ya. Hosea itu melambangkan Tuhan dan Gomer melambangkan Israel. Ya. Perlambangan ini menjadi lebih kuat lagi, menjadi lebih strong ketika dikatakan Gomer bersundal lagi. Jadi setelah dinikahi oleh Hosea, dalam Hosea pasal 3 dikatakan bahwa Gomer bersundal. Namun Hosea bersedia untuk menebus, ya. Dan dikatakan ini menyimbolkan bahwa Tuhan akan memulihkan setelah menghukum. Namun memang kalau kita membaca di dalam Hosea pasal 3 ayat 1 sampai 5 ada masa pendisiplinan. Jadi Hosea memang menebus, tetapi setelah itu ada masa pendisiplinan. Hosea tidak mendekati Gomer selama beberapa waktu. Jadi sebelum Tuhan memulihkan, ada masa penghukuman, ada masa pendisiplinan. Ya, seperti itu. Oke, ya. Nah, juga kisah dari atau berita dari Hosea itu juga nampak ketika ada pengulangan sejarah bangsa Israel sejak zaman bapak leluhur. Bapak leluhur itu artinya dari Abraham, Ishak, dan Yakub yang mencapai puncaknya ketika Hosea mengulangi peristiwa keluaran. Nah, ini sebenarnya menegaskan apa yang telah saya sampaikan di dalam bagian-bagian sebelumnya, yaitu bahwa nabi-nabi jarang sebenarnya berbicara mengenai peristiwa masa depan. Justru di dalam beritanya Nabi mengulangi apa yang sudah terjadi di masa lalu. Yang diulangi biasanya adalah sejarah dari bangsa Israel dengan Tuhan. Ya, untuk mengingatkan bangsa Israel bertobat dan percaya kepada Tuhan. Dan pembuangan menurut Hosea adalah pembalikan berkat. Jadi kalau dulu pada peristiwa keluaran, mereka dibebaskan dari kuasa perbudakan, maka dalam pembuangan mereka kembali di dalam perbudakan. Tetapi dikatakan bahwa Tuhan bersedia untuk memulihkan kembali keadaan mereka. Ya. Kemudian tujuan yang kedua, Hosea menyampaikan berkat dan kutuk sesuai dengan tradisi Taurat. Hukuman adalah akibat karena mereka melanggar perjanjian. Dan hukuman yang disampaikan oleh Nabi Hosea adalah hukuman pembuangan. Dan bertobat dikatakan sebagai jalan untuk terhindar dari penghukuman. Tema-tema kitab. Tema yang pertama adalah perkawinan dari Hosea. Ya. Oke. Ada beberapa pandangan dari para sarjana PL tentang perkawinan Hosea. Yang pertama dikatakan perkawinannya adalah simbolis. Jadi Hosea tidak benar-benar menikahi Gomer. Ini hanyalah persoalan alegoris semata. Kenapa diambil pandangan ini? Karena mereka berpendapat rasanya tidak etis, tidak bermoral kalau Nabi Tuhan menikahi seorang perempuan sundal. Ya, seperti itu. Kemudian ada pandangan lain yang mengatakan bahwa Hosea pasal 1 dan 3 memang pernikahan harafiah, pernikahan literal, pernikahan sungguh-sungguh antara Hosea Gomer, tetapi sebenarnya ini menceritakan kisah yang sama. Ya, kisah yang sama diceritakan 2 kali. Ini mirip dengan kisah kejadian penciptaan dalam Kejadian 1 dan 2. Dua-duanya sama-sama menceritakan penciptaan, hanya dicatat 2 kali tentang kisah yang sama tersebut. Ada juga yang berpendapat mengenai harafiah 2 tahap, yaitu memang Hosea telah menikahi di dalam pasal 1, tetapi kemudian di dalam pasal 3 Gomer bersundal lagi. Ada juga pandangan yang menyatakan ini 2 pernikahan yang berbeda. Dalam Hosea pasal 3 yang dinikahi bukanlah Gomer, melainkan perempuan yang lain, perempuan asing. Ya. Oke. Nah, dari keempat pandangan ini yang saya ambil adalah pernikahan harafiah yang 2 tahap. Ya, jadi yang ini. Ya. Yang ini yang saya ambil. Itu. Oke, ya. Dari pernikahan ini, tadi selain telah diterangkan
Gomer menyimbolkan Israel, kemudian Hosea menyimbolkan Tuhan. Ketiga anak Hosea, yaitu Lo-ami, kemudian Lo-ruhama, kemudian juga Israel, itu mempunyai pesan teologis. Pesan apa yang disampaikan? Pesan yang disampaikan adalah Tuhan menolak Israel. Ya, bisa kita baca di dalam Hosea pasal yang pertama, keterangan yang lebih lanjutnya lagi, ya. Tetapi kemudian dikatakan bahwa pada akhirnya Tuhan akan menerima Israel kembali. Karena kalau kita melihat di dalam Hosea pasalnya yang pertama, ya. Hosea pasalnya yang pertama, saya melihat terlebih dahulu. Oke. Ayat yang ke-11 dan ayat 12, mulai dari ayat 10 kurang lebih ya, bahwa yang tadinya namanya Lo-ami itu tidak dikasihi, ya, akan disebut sebagai Ami atau yang dikasihi. Jadi pada awalnya Israel akan dikatakan tidak dikasihi, tapi pada akhirnya akan dikasihi. Kemudian yang tadinya namanya Lo-ruhama, yang artinya tidak disayangi, akan berubah menjadi ruhama atau dikasihi. Ya, jadi pada awalnya Tuhan menolak Israel, setelah dihukum, mengalami proses pemurnian, mengalami proses pendidikan, pendisiplinan, dikatakan bahwa Tuhan akan mengasihinya kembali. Pembelaan terhadap aspek pernikahan yang tidak etis. Nah, jadi tadi ini kan, kalau kita memilih yang harafiah, biasanya yang menjadi keberatan adalah, loh kayaknya nggak mungkin kalau Nabi Tuhan itu dikatakan menikahi seorang perempuan sundal. Tapi ada pembelaannya ya. Yang pertama, hanya imam sebenarnya dilarang menikahi perempuan sundal. Dalam Imamat 21 ayat 7 dan ayat 14. Mengenai Nabi tidak disebutkan mengenai larangan tersebut. Dan yang kedua, ada nabi lain juga yang mendapatkan perintah dari Tuhan untuk melakukan perbuatan simbolis, tetapi perbuatan simbolis itu tidak etis nampaknya, yaitu Yesaya yang diminta oleh Tuhan untuk bertelanjang selama 3 tahun. Kita bisa melihat itu di dalam Yesaya pasal 20 ayat 1 sampai yang ke-6. Oke. Kemudian tentang Baalisme. Ya, ini adalah sebuah ritual yang sebenarnya dikerjakan oleh bangsa-bangsa di Kanaan terkait untuk menjaga kesuburan tanah. Karena Baal adalah dewa hujan, dewa badai, dan dewa kesuburan bagi setiap hewan dan bagi manusia. Nah, apa yang menyebabkan ritual ini dilarang selain memang karena penyembahan kepada Allah asing? Karena ada semacam kebejatan moral, keburukan moral di dalam ritual Baalisme ini. Ya, ritual ini pada dasarnya didasari kepercayaan bahwa manusia harus membantu dewa Baal melawan dewa Mod. Dewa Mod adalah musuh dari Baal karena dia adalah dewa kesterilan dan dewa kematian. Bagaimana cara membantu Baal? Cara membantu Baal adalah dengan mempersembahkan manusia sebagai korban bagi Baal. Dan juga cara membantunya adalah dengan pelacuran bakti. Ya. Di dalam ritual Baalisme ada kuil Baal, dan di dalam kuil Baal itu ada perempuan-perempuan yang bekerja sebagai imam, dan dikatakan bahwa ketika orang-orang awam bersetubuh dengan imam-imam perempuan itu, dikatakan mereka sedang membantu Baal melawan Mod. Mereka sedang menjamin kesuburan tanah. Nah, atas alasan inilah maka penyembahan berhala juga disamakan sebenarnya dengan perzinahan, karena di dalamnya ada aspek hubungan seksual yang tidak sehat. Kalau Bapak Ibu pernah menonton film 300, film 300 ya, di sana juga ada pandangan yang ada ritual yang mirip ya, yaitu bahwa seorang perempuan akan dinikahkan dengan imam untuk meminta petunjuk dewa, seperti itu ya.
Dan mengenai sinkretisme, sebenarnya sinkretisme ini, ya sinkretisme penyembahan kepada Yahweh dan Baal yang digabungkan, menandakan ketidakpercayaan kepada kuasa Tuhan. Karena bangsa Israel berpikir tidak cukup menyembah satu Tuhan. Ya, kita tidak cukup hanya punya satu amunisi. Kita perlu amunisi, kita perlu persenjataan yang lain. Yahweh dipandang tidak cukup maha kuasa. Perlu dibantu dengan Baal untuk menjamin ke kemulusan hidup mereka. Nah, bukankah ini juga yang kadang-kala ada di dalam kehidupan orang Kristen? Ya, percaya kepada Tuhan dirasa tidak cukup, ya, sehingga kita mengandalkan yang lainnya. Kadang ada yang mengandalkan juga jimat, kadang ada yang juga mengandalkan uang secara berlebihan. Bukan berarti tidak boleh memakai uang atau menabung atau menyimpan uang, bukan, tetapi mengandalkan uang secara berlebihan. Ya, nah itu sebenarnya adalah sinkretisme halus yang terjadi, yang dilakukan oleh orang Kristen pada masa kini. Oke, ya. Oke. Makanya hukuman yang disampaikan pun adalah hukuman yang berkaitan dengan Baal. Jadi hukuman di dalam kitab Hosea sebenarnya memberikan ejekan bagi Baal, ya. Ini memang kepotong. Hukuman itu antara lain hasil panen yang tidak ada, ya, kemakmuran material yang ditiadakan, vitalitas seksual dan kesuburan, dikatakan bahwa orang Israel akan mandul dan sebagainya, kemudian dan lain sebagainya. Jadi ini hendak demikian maknanya sebenarnya. Mana dewa Baal yang kamu katakan dewa kesuburan, dewa hujan, dewa badai yang bisa mendatangkan kesuburan tanah dan juga bisa mendatangkan kesuburan dalam hal keturunan. Dia tidak mampu untuk berbuat apa-apa karena Tuhan mendatangkan hukuman ini. Jadi hukuman-hukuman yang diberikan sebenarnya ada tujuannya. Ini mirip dengan ketika Elia mengatakan Tuhan akan mendatangkan kekeringan, tidak ada hujan, bahkan tidak ada embun pada zamannya Ahab. Itu untuk menyatakan bahwa Ahab menyembah Baal, tapi Baal tidak mampu untuk memberikan kesuburan apapun. Ya, jadi hukuman yang diberikan ada tujuan di baliknya. Demikian juga kalau dulu Bapak Ibu pernah belajar dalam pengantar kitab Keluaran, 10 tulah pun diberikan, tidak hanya asal, oh ya udahlah yang penting ada hukuman-hukuman yang dahsyat, tidak, tetapi masing-masing tulah ada hukuman, ada signifikansi teologis di balik hukuman-hukuman tersebut. Ya, oke. Ya, ini tadi mengenai ini, ya. Tadi yang kepotong saya tambahkan di sini. Oke. Ya. Dan ini adalah garis besar kitabnya, dan dengan demikian ini mengakhiri pembahasan mengenai introduksi kitab Hosea.